Selamat pagi semuanya. Pagi Bu, sehat semua Bu. Kalian hati-hati. Ibu akan coba absen dulu. Ya, sudah hadir semua, Ibu lihat, kecuali Safero yang izin sakit. Marilah kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Selamat pagi ya Bapak, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Engkau mengumpulkan kami di Google Meet ini untuk belajar dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Ada yang waktu kata-kata, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Kurang lebih 5, ya, kurang lebih ada 5. Dan yang kelima ini nanti kalian diskusi bersama kelompok dan presentasi. Di sini kelompok 1 itu Liwinda, Untari, dan Stevera. Kemudian yang kedua itu Rani, Gebi, Aruni. Yang ketiga itu Alia, Alicia, dan Josephine. Ada 3 kelompok. Proses pembelajaran kita hari ini, Ibu akan nilai baik individu ataupun kelompok. Jadi silahkan ikut berpartisipasi. Apa yang kalian tahu tentang ASEAN? Sumber dari Brunei, ada minyak. Dari Filipina, di flora faunanya ada elang dan anggrek. Dan banyak negara lainnya di negara ASEAN. Singapura memiliki kemajuan teknologi yang cukup jauh dibandingkan Indonesia, Bu. Jadi Ibu akan menunjukkan ke kalian peta ASEAN, Myanmar atau Burma, ya. Kemudian ini Laos, ini Vietnam. Oke, coba ingat. Ini Thailand, Malaysia. Yang hijau ini Malaysia. Malaysia. Oke, ini Malaysia. Tetapi ada di sini kecil nih, titik kecil. Ini Brunei Darussalam. Kemudian Indonesia yang sangat luas. Ya. Jadi di Singapura di mana? Sangat kecil di sini. Sangat kecil. Sudah? Coba ini Filipina. Oke. Vietnam, Kamboja, yang agak bawah Kamboja. Siapa coba jawab? 10? Myanmar, Bu. Betul? Oke. Ini tadi apa ini? Yang enggak Laos. Laos, pintar. Ini yang sepatu? Thailand. Pintar. Ini nih paling sudut tadi. Vietnam. Pintar. Ini? Kamboja. Betul? Oke. Tadi Thailand manjang ke bawah ya. Tapi Thailand kita nggak bahas hari ini. Ini? Malaysia. Pintar. 4 juga sama. Nomor 1 ini adalah Brunei. betul. Di titik sudut ini adalah Singapura. Singapura. Wah, yang mantap hari ini. Oke, ini yang terpisah dia. Itu Filipina dan yang nomor 3-nya Indonesia, Bu. Oke, good. Tepuk tangan untuk Arya, mantap. SDA-nya, negara tercinta, ya, Indonesia. Ini negara yang sangat kaya. Ketiga, Filipina. Ini adalah Kamboja. Ini adalah Laos. Kemudian Malaysia. Negara keenam adalah negara Malaysia. Adalah Singapura. Oke. Vietnam. Ini adalah negara Vietnam. Ingatnya Malaysia, Bu. Oke, Malaysia. Kamu ingat tadi apa? Kalau dari perkebunan, karet dan satu lagi kelapa sawit, Bu. Oke. Dan dari pertambangan yaitu timah. Tadi Ibu sudah menjelaskan kalau merupakan penghasil timah terbesar di dunia. Oke, terima kasih Arya. Rani? Filipinanya, Bu. Filipina, mana tuh? Pisang. Pisang, abaka tadi ya, yang paling Ada batu bara dari tambangnya, ada nikel juga, ada minyak bumi. Dari pertaniannya itu
padi, perkebunannya teh, kopi. Ya, itu kurang lebih pemaparan Ibu ke kalian. Ya, kalian Ibu minta bekerja bersama kelompok. Saya sudah munculkan di sini. Di sini nanti ada tempat pengiriman tugas kalian. Kemudian di sini Ibu sudah kirim tadi LKPD kalian, ya. Oke. Ada buku. Nah, apa tugas kalian anakku? Ibu di sini mencoba menampilkan, ini tadi tambang, Ibu fokus tambang di sini. Di sini ada Indonesia dan ada negara Singapura. Tadi kita sudah bahas kilas, ya. Di mana Singapura negara kecil, ternyata dilihat dari saya dapat sebuah sumber di sini, pendapatan per kapitanya nomor 1. Kita 4.000 US dollar. Kalau Singapura 59.590. Ya, situ. Kemudian cari jawabannya. Ya. Nanti kalian silahkan isi di sini. Kalau kalian mau bikin bentuk PPT, kalau memungkinkan silahkan. Cuma harapan saya di sini ada semacam kalian buat pertanyaan dan ada solusi dengan kalian menggunakan berbagai sumber. Kalian boleh live atau tetap di sini. Silahkan kalian, kalau kalian bisa menggunakan, kalau ini laptop, kalian bisa sambil diskusinya di WA. Silahkan. Baik, Bu. Ya, silahkan. Selain di WA, anakku boleh bertanya di sini ya. Enggak, selain di WA juga kalian bertanya tadi, boleh juga di sini. Open mic-nya yang masih Apa Singapura lebih maju dari Indonesia? Karena Singapura dapat mengelola sumber daya alam yang ada di sekitarnya dengan baik, yang dibantu oleh alat-alat yang canggih. Sedangkan Indonesia tidak dapat mengolah sumber daya alam dengan secara maksimal, dan alat-alat yang dipunyai Indonesia belum memadai atau belum sempurna lah, Bu. Dan pertanyaan terakhir adalah, mengapa Singapura tidak memiliki hasil tambang? Karena Singapura salah satu negara yang mengandalkan kondisi industri sebagai sumber kegiatan perekonomian, dan penduduk Singapura bertopang pada sektor perindustrian dan jasa. Next slide. Enggak. Jadi pertanyaan yang pertama itu, kenapa sih Singapura bisa lebih maju pesat daripada Indonesia? Karena mungkin jawaban logikanya itu SDM Singapura dan Indonesia berbeda. Kita ketahui kalau dari SDA-nya Indonesia itu lebih kaya daripada SDA Singapura. Tapi kenapa kok bisa Singapura malah yang lebih berpendapatan tinggi? Itu mungkin dibantu dengan SDM Singapura yang berbeda dari Indonesia. Nah, di sini Ketua Umum Ikatan SDM Profesional Indonesia itu mengatakan salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh Indonesia itu yaitu kualitas SDM yang relatif masih rendah itu. Meskipun kaya dengan sumber daya alam, Indonesia itu kalah maju dibanding negara lain yang tak punya SDA. Karena kualitas SDM kita masih lumayan rendah. Ini diambil dari www.liputan6.com. Itu ada mengapa dengan SDA yang sedikit, Singapura dapat memiliki pendapatan yang tinggi. Nah, menurut seorang pengamat ekonomi bernama Milton Friedman berkata, jika kita melakukan perbandingan dengan negara-negara besar seperti China dan Indonesia, maka perkembangan Singapura yang begitu drastis membuktikan betapa pentingnya konsep perdagangan bebas, free trade, karena ini memacu orang-orang berinovasi sebebas-bebasnya. Jadi, dengan konsep perdagangan bebas ini, masyarakat Singapura tuh dapat mengembangkan idenya sehingga itu dapat mempengaruhi pendapatan Singapura yang tinggi. Jadi kesimpulannya adalah di semua negara terdapat banyak SDA, mulai dari flora, fauna, dan lain-lain. Sumber daya alam bisa menyebabkan banyak hal seperti perbandingan keunggulan setiap negara, menentukan pendapatan, dan perbedaan SDA antar negara.
Kalau Arya itu dia ada dua, tadi yang saya tangkap kelompoknya Arya, yaitu mengenai SDA yang ada dimanfaatkan dengan baik, dan industri itu yang dibuat sama mereka menjadi maju, sehingga memicu pendapatan negara itu tinggi, walaupun SDA-nya sedikit. Sedangkan kelompok Untari itu menegaskan bahwa setelah dia mencari sumber, ada dua juga saya tangkap di sini, bahwa ternyata manusianya yang perlu dirubah. Begitu manusianya, SDM-nya. Kita Indonesia SDM-nya banyak, tapi mutunya gitu ya. Singapura mutu SDM-nya bagus. Dan mereka memanfaatkan free trade atau pasar bebas, di mana tadi dibilang di situ akan memicu pendapatan tinggi. Untuk Gaby, kelompok Gaby, mereka menampilkan SDA-nya flora fauna di situ ya. Mereka menampilkan kita lebih banyak dari Singapura, di mereka lebih sedikit flora fauna tadi dan macam-macam di situ. Tetapi intinya Indonesia ya. Dari barusan yang ada free trade dan sebagainya, kesimpulan kamu seperti apa? Silahkan. Siapa yang mau mencoba? Winda. Menurut saya kita sudah berjuang semampu kita, Bu. Karena Pak Jokowi juga akhir-akhir ini mengatakan kalau kita tuh harus mengekspor, bukan mengimpor lagi, Bu. Dan udah mengusahakan pertanian-pertanian agar memproduksikan beras sendiri, Bu. Tidak impor lagi. Pendapat saya kita harus lebih membanggakan produk negara sendiri gitu, karena kita tuh kadang membanggakan malah produk luar negeri justru. Padahal produk dalam negeri kita itu bagus, maksudnya bisa bersaing ke produk luar negeri sendiri itu. Jangan terlalu mengandalkan luar negeri kalau kita mau maju. Kesimpulan saya udah sama kayak punya Winda, tapi ya sama kayak punya Untari juga, negara Indonesia itu kebanyakan lebih bangga ke dunia luar, ke negara lain daripada yang di negara Indonesia sendiri. Juga mindset orang-orang Indonesia juga menurut saya perlu agak dirubah. Tapi Indonesia juga udah ngelakuin yang terbaik sih menurut saya. Sebagai guru pun itu tantangan bagi saya untuk membuat kalian bangga bahwa Indonesia itu kaya, sangat kaya, ya. SDA-nya kaya, tinggal kitanya, ya. Jadi kalau tadi pun seperti Winda mengatakan jangan hanya Jokowi menyalahkan pemerintah, gitu ya. Tapi kitanya, jangan bertanya apa yang Bapak berikan ke saya, tapi apa yang saya berikan untuk negara ini, begitu, ya. Jadi dan beberapa nilai-nilai karakter yang kita, maksud saya gini, hal positif dari negara yang bisa kita tiru, dengan ketentuan kita tetap bangga dengan negara kita. Tadi kita lihat bahwa yang kita perlu tiru dari bagusnya Singapura itu tadi adalah disiplin dan tanggung jawab. Disiplin dan tanggung jawab, ya. Pengelolaan SDA di masa depan kalian sebagai generasi penerus bangsa bisa mengelola dengan baik, bertanggung jawab, dan terutama no korupsi. Karena saya bilang semuanya bagus, beranilah berpendapat, jadilah pribadi yang berani dan bertanggung jawab. Seperti biasa yang pernah kita lakukan untuk materi ini, nanti ini alamatnya ya, Ibu udah buat soalnya ada di kuisis begini. Ya, lupa silahkan eksplor lagi dua negara yang belum kita bahas dan negara yang kita sudah bahas pun kamu bisa perdalam lagi, diulang lagi. Ingat yang seperti awal tadi sama pembelajaran ini, mari kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan tutup dengan doa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami kembali kepadamu ya Tuhan. Kami telah selesai atas pembelajaran ini ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Tolong curahkan kami hikmat agar kami bisa terus belajar dengan giat dan tidak malas-malasan. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, anakku semuanya, terima kasih untuk hari ini. Begitu aja, terima kasih. Boleh live